warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amolo, Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Bu Ruby. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Baik, Bu. alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri Alhamdulillah. bagaimana? Alhamdulillah, baik juga. Hari ini kita akan melaksanakan coaching yang diobservasi atau supervisi oleh saya ya, Siti Rubiatun, dan Bu Dita sebagai coach dan Pak Amolo sebagai coachee. Apakah betul? Ya, benar Betul, Bu. sekali, Bu. Oh ya, kembali lagi saya ingatkan bahwa kita di sini adalah mitra, jadi tidak perlu khawatir, kita tidak akan saling menyalahkan atau berasumsi satu sama lain. Sebelumnya, untuk Bu Dita, selaku coach, saya ingin bertanya, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dita kembangkan? Ya, di sini untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu. Oh ya, untuk kompetensi sendiri tadi Berita telah menyebutkan 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Namun, secara spesifiknya satu kompetensi yang benar-benar ingin diobservasi itu kompetensi apa, Berita? Ya, yang secara spesifik ingin saya kembangkan antara lain yaitu mendengarkan aktif, Bu. Seperti itu. Dengarkan aktif. Ya, jadi nanti saya akan mengobservasi tentang kompetensi Budita yaitu mendengarkan aktif ya, Bu ya. Ya, Nah, benar sekali. sebelumnya saya ingin bertanya apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari mendengarkan aktif ini Bu Dita? Oh iya, Indikator. indikator pencapaian yang ingin dikembangkan dalam coaching ini adalah saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari penyelesaian permasalahannya, seperti itu. Oh ya, baik. Bagus sekali Bu Dita telah mempersiapkan dan juga mengetahui indikatornya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa hari ini coaching akan dilaksanakan dengan model Tirta, sehingga nanti tahap-tahapan yang dilakukan juga dengan model Tirta. Begitu ya Bu ya? Iya, siap, Bu. Ya, waktu dan tempat kepada Bu Dita dan juga Pak Amolo saya persilahkan. Ya, terima kasih, Bu Ruby. Ya, Pak Amolo. Assalamualaikum, Pak Amolo. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Dita. Selamat siang juga. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya baik. Semoga Pak Amolo juga sehat-sehat saja ya, Pak ya. Baik-baik saja. Amin, Bu. Oh ya, untuk hari ini, kira-kira Pak Amolo ingin bertemu dengan saya ini dalam rangka apa ya, Pak? Terima kasih, Bu. Begini, Bu, saya mau sharing tentang permasalahan di kelas saya, Bu. Apakah Ibu ada waktu? Oh ya, siap. Saya ada waktu, Bapak. Silahkan kita nanti dapat berbincang kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit, Geh, karena nanti saya ada rapat setelah itu, Pak, dengan kepala desa di desa saya. Seperti itu ya, Pak? Oh, ya. Begini, Bu, akhir-akhir ini siswa di kelas saya seperti kurang semangat dan motivasi belajarnya itu menurun. Pada saat ulangan, nilainya juga rendah. Oh ya, gitu ya Pak ya. Sekarang begini Pak, kita bisa mendiskusikan bersama masalah ini. Kira-kira apa yang ingin kita capai Pak di pertemuan kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi agar pembelajaran saya itu lebih menarik dan siswa dapat termotivasi serta lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Oh ya Pak, siap. Kira-kira kalau misalkan kita buat sebuah skala ini Pak, dari 0 sampai dengan 10. Nah, 0 ini yang paling tidak tertarik dan 10 itu nilai yang sangat tertarik dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira untuk anak-anak itu ada di posisi berapa Pak? Ya kira-kira berada di posisi 6, Bu. Sekitar 40% siswa kurang antusias dan 40%-nya lagi siswa ini bisa saja akan mempengaruhi yang lain, Bu. Oh ya, siap. Nah, kalau misalkan selama ini, kira-kira itu bagaimana Pak proses pembelajaran yang Bapak lakukan seperti itu di kelas? Yang saya lakukan ya, eh, memakai buku dari pemerintah itu loh, Bu.
Kemudian materi yang saya terangkan cuma di depan kelas. Saya tulis di papan tulis dan anak mencatatnya di buku tulis gitu, Bu. Oke, pernahkah Bapak menggunakan metode lain atau mungkin media lainnya seperti itu, Pak? Apa ya, Bu? Paling cuman diskusi, itu pun siswa itu lebih banyak bermainnya, Bu. Oh ya, begitu ya, Pak. Nah, kira-kira pernah tidak ini Bapak melihat situasi awal atau mungkin di situ siswa sudah siap atau belum, atau mungkin mengamati profil belajar anaknya, apakah anak tersebut sudah apa ya istilahnya lebih suka dengan belajar menggunakan gambar atau mungkin suara atau mungkin melakukan kegiatan secara langsung seperti itu sudah belum, Pak? Belum sih, Bu. Biasanya saya langsung membuat RPP, kemudian saya laksanakan di kelas langsung. Saya belum melihat gaya belajar dari siswa masing-masing, siswa saya tersebut. Oke, menurut Bapak, nah perlu tidak ya kita menyiapkan murid gitu sebelum pembelajaran, baik mungkin dari segi kesiapan belajarnya, minat maupun profil belajarnya, Pak? Iya, Bu. Saya kira sebelum pembelajaran saya perlu tahu kondisi siswa dulu, baik dari sisi kesiapan, minat, profil belajar, dan keadaan emosi siswa, agar siswa siap dalam pembelajaran. Semua itu penting bagi siswa, Bu. Bagus, Pak. Saya sependapat juga ini dengan Pak Amolo. Nah, sekarang begini, Pak. Kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan ke depan begitu agar anak ini lebih siap lebih siap dulu gitu kalau misalkan mau belajar begitu, Pak? Mungkin saya harus melakukan tes awal ya, Bu, untuk mengetahui posisi pengetahuan siswa saya, mengetahui minat siswa dan gaya belajar siswa, agar saya bisa menyiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu, Bu. Ya, baik Pak. Nah, saya gini ya Pak, berarti Bapak ini kan akan melakukan tes awal seperti itu ya Pak ya. Kemudian ingin mengetahui apa ya minatnya dari siswa itu seperti apa, kemudian gaya belajar siswa juga seperti apa, biar nanti tuh Bapak bisa menyiapkan materi yang akan diajarkan di kelas tersebut. Nah, apalagi Pak kira-kira Pak selain yang sudah disebutkan oleh Bapak seperti itu? Saya ingin itu melakukan ice breaking, Bu, dan mindfulness, agar siswa itu terfokus pada pembelajaran. Gitu. Ya, baik Pak. Nah, Bapak akan melakukan ice breaking dan mindfulness seperti itu ya Pak, agar siswa fokus dalam pembelajaran. Kemudian begini Pak, di dalam pembelajaran itu kan kita juga tentu membutuhkan media atau metode ya Pak ya. Nah, kira-kira nih untuk media dan metode yang ingin Bapak gunakan itu apa gitu Pak? Saya berpikir, saya perlu memvariasikan metode pembelajaran dan media, Bu. Dari hasil observasi ke siswa tersebut, saya bisa melihat pembelajaran yang lebih berdiferensiasi. Misalnya, saya bisa memanfaatkan LCD untuk menayangkan video, menggunakan gambar-gambar, ataupun, bisa belajar di luar kelas, Bu. Oh iya, berarti Bapak kan akan menggunakan banyak gambar dan video, serta banyak belajar di lingkungan ya, Pak? Seperti pembelajaran kontekstual seperti itu, apakah benar, Pak? Iya, benar, Bu, benar. Selain itu juga siswa dapat melakukan praktik secara langsung. Siswa dapat pula mencari berbagai sumber belajar yang beragam. Oke, nah kira-kira nih, apa sih harapan Bapak dengan melakukan berbagai ragam metode tersebut terhadap motivasi siswa, Pak? Ya, saya berharap motivasi siswa yang dapat meningkat, Bu. Siswa menjadi lebih bersemangat lagi dalam belajar di kelas. Nah, kalau misal kita melihat skala kira-kira nanti hasilnya itu akan berada pada skala berapa, Pak? Dari 0 sampai dengan 10 untuk tingkat keberhasilan pembelajaran yang Bapak lakukan ini? Ya, mungkin di posisi 8, Bu. Jadi 80% siswa dapat mengikuti dengan baik dan antusias mengikuti pembelajaran. Oke, Pak. Eh, Ya. oke. Ada lagi, Pak, mungkin selain Ada, itu? Oke. Nah, mungkin itu dulu. oh ya, kira-kira untuk hal ini akan Bapak lakukan mulai kapan, nggih?
Mungkin minggu ini saya mulai untuk merancang RPP-nya untuk pembelajaran materi baru, Bu. Kemudian minggu depan mulai kami lakukan di kelas, gitu. Oke, siap. Baik, Pak. Nah, apakah Bapak perlu bantuan untuk melakukan ini? Mungkin untuk konten video atau PPT saya akan bekerja sama dengan Pak Suryadi, Bu, sebagai sesama guru TIK. Oh ya, siap. Kira-kira nih Pak, apa sih yang menjadikan komitmen bagi Bapak selanjutnya agar apa yang Bapak lakukan ini tetap berjalan seperti seharusnya, kemudian target-targetnya terpenuhi dan juga konsisten seperti itu, Pak? Saya akan segera melakukan perubahan metode pembelajaran di kelas ini, Bu. Oke, nah kemudian siapa nih kira-kira yang dapat membantu Pak Amolo mengawal komitmen Bapak tersebut agar berjalan dengan baik? Saya bisa melapor ini mungkin ke Bapak Ibu Wakakurikulum dan kepala sekolah agar bisa turut serta memantau, Bu. Baik, Pak. Jadi nanti Bapak ini tetap membutuhkan atasan seperti itu ya, Pak, seperti wakakurikulum, nanti yang mengevaluasi kinerja Bapak saat pembelajaran itu seperti apa. Kemudian dari KS juga bisa melakukan supervisi seperti itu ya, Pak. Nah, saya senang kita sudah dapat menghasilkan sesuatu yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan Bapak di kelas. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bapak sekarang? Untuk saat sekarang itu senang, Bu. Saya senang karena dengan berdiskusi dengan Ibu, maka saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya bisa merencanakan membuat pengamatan awal sebelum pembelajaran, kemudian melakukan mindfulness, dan akan merancang pembelajaran yang beragam dengan berbagai media dan metode. Ya, bagus sekali, Pak. Oke, berarti itu kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini ya, Pak ya. Semoga Bapak bisa melaksanakan dengan baik dan semoga hasilnya juga bisa maksimal. Kira-kira masih ada hal lain, Pak, yang perlu kita diskusikan seperti itu? Saya rasa tidak ada, Bu. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Baik, Eh, Pak. Ya, tidak. ya, baik, Pak. Sama-sama. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita akhiri dan terima kasih juga atas karena kepercayaan Bapak terhadap saya sehingga coaching ini bisa terlaksana dengan baik. Saya akhiri ya, Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amolo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Bu Dita dan Pak Amolo telah melaksanakan coaching dengan baik. Di sini saya melihat bahwa Bu Dita dan Pak Amolo sudah menjadi mitra. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Dita, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik pada proses coaching yang telah dilakukan Bu Dita? Oh ya, selama proses coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik, yaitu yang pertama adalah saya bisa, bukan saya saja ya, saya dan juga Pak Amolo bisa hadir secara penuh dalam proses coaching yang sudah kami lakukan tadi, sudah benar-benar fokus dalam proses coaching tadi. Kemudian juga saya sudah mendengarkan secara aktif seperti itu, Bu, dengan saya mendengarkan langkah-langkah dari Pak Amolo dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang beliau alami, kemudian sampai dengan menemukan solusi seperti itu, Bu. Kemudian kita juga sudah menjadi mitra seperti itu. Dalam artian saya dengan Pak Amolo merasa sama-sama nyaman untuk saling bertukar pendapat, meskipun saya sebagai penuntun di sini sebagai pengarah saja, sedangkan Pak Amolo adalah sebagai penemu solusinya. Seperti itu, Bu. Kira-kira apakah ada hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Tidak, jika ada apa, Bu Dita? Ya, ada Bu pastinya, seperti memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. Meskipun tadi Pak Amolo ini sudah bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan beliau, tapi mungkin lain kali ketika saya melaksanakan ini lagi di sesi yang lain, saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu Bu. Ya, sekali Bu Dita. Kemudian dari catatan saya telah mencatat beberapa hal dari observasi yang telah saya lakukan bahwa Bu Dita telah mendengarkan dengan aktif. Bu Dita juga telah menggunakan alur tirta dengan baik sesuai dengan alur yang
harapkan sehingga terjadi sebuah coaching yang baik dan tentu saja sudah tepat sesuai dengan sasarannya sampai akhirnya coach juga menemukan solusi dari masalah yang dialami. Kemudian apakah Budita masih ada kompetensi yang ingin dikembangkan setelah ini Budita ke depannya? Ya, ada Bu, seperti kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena ini kebetulan kan memang untuk saat ini memang keadaan sedang sepi seperti itu, jadi saya bisa benar-benar penuh dalam kehadiran coaching seperti itu juga. Untuk pengajuan pertanyaan berbobot juga perlu saya kembangkan lagi Bu ke depannya, agar si coach ini benar-benar bisa menemukan solusi yang efektif seperti itu Bu. Oh ya, semoga Budita dapat meningkatkan kemampuan Budita tersebut ya Bu ya. Iya, Ya, siap. sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya kepada Koci, Pak Amolo. Saya ingin bertanya bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Coach Budita. Alhamdulillah senang Bu, lega sudah bisa bercoaching dengan Budita. Nah ya, terima kasih atas waktunya Budita dan Pak Amolo. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga proses coaching yang dilaksanakan berjalan dengan lebih baik lagi dan semakin lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruby, Pak Terima Amolo. kasih Bu Ruby, Budita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amolo dan Bu Ruby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budita, Bu Ruby. Selamat siang Ibu dan Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang sehat ya, Bapak Ibu ya. Baiklah, pada hari ini sudah tahu ya apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, nah, nantinya Bapak Amolo dan juga Ibu Ruby akan melaksanakan praktik coaching. Nah, sebelum melaksanakan praktik coaching, kita pertegas lagi ya. Untuk di sini posisi Pak Amolo sebagai coach, benar ya Bapak? Benar Bu, saya sebagai Iya, oke. coach. Ya, kemudian untuk Ibu Ruby sebagai coach, apakah benar Ibu? Betul, Bu. Iya, oke. Pada proses coaching hari ini, kita semua adalah sebagai mitra ya Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti saat melaksanakan coaching, baik Pak Amolo maupun Bu Ruby dan juga saya sama-sama merasakan nyaman seperti itu. Untuk Bu Ruby, maaf untuk Pak Amolo, ya. Kompetensi Siap. coaching apa yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Kompetensi yang pertama yang akan saya kembangkan adalah present, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, nah sekarang begini Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Mendengarkan aktif atau present, itu Bu. Oke, ya mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah sekarang begini Pak, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak kembangkan itu apa Pak dari mendengarkan aktif itu? Saya ingin coaching kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, untuk coaching hari ini kita menggunakan model Tirta ya Bapak dan Ibu. Boleh silahkan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh enggak Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Ruby, supaya bisa terus mendampingi murid-murid kita di sekolah. Oke, gimana nih Bu? Ada apa nih Bu Ruby? Oh ya, ya amin Pak. Begini Pak, jadi saya ingin sharing-sharing saja dengan Bapak tentang masalah-masalah murid-murid di sekolah. Apakah Pak Am ada waktu? Oh seperti itu. Oke, ada Bu, silahkan. Kita dapat berbincang kurang lebih 10 menit. Karena nanti saya ada rapat dinas dengan Capdin.
Gimana, Bu? Oh iya, gini Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya atas waktunya. Jadi begini, akhir-akhir ini tuh saya melihat kesadaran murid-murid kita, murid-murid saya khususnya, untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah itu kok menurun gitu ya. Oh, gitu ya, Bu. Baik, Bu Ruby. Kita bisa mendiskusikan bersama masalah ini. Kira-kira tujuan apa yang ingin kita capai di pertemuan kali ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak atau dari saya sendiri agar siswa itu mempunyai kesadaran untuk kembali peduli dengan lingkungan dan juga bisa menjaga kebersihan lingkungan, terutama ya lingkungan sekolah, Pak. Baik, Bu. Kira-kira kalau kita buat sebuah skala dari 0 sampai dengan 10, 0 itu yang paling tidak peduli dan 10 nilai yang sangat peduli dengan lingkungan. Anak-anak ada di posisi berapa ya, Bu? Kira-kira ya di posisi 6 mungkin, Pak. Sekitar 40% siswa itu peduli, tapi ya walaupun 40% meskipun lebih sedikit daripada yang apa, lebih peduli itu, tapi kan 40% ini nanti bisa mempengaruhi gitu loh, Pak, saya khawatirnya. Ya. Menurut Bu Ruby, selama ini bagaimanakah kepedulian murid-murid terhadap lingkungan, Bu? Pada awalnya itu wujud kepedulian mereka, para siswa ini itu mereka tuh membuang sampah pada tempatnya, Pak. Kemudian mereka juga rajin sebenarnya piket membersihkan kelas gitu. Jadi setiap kita para guru masuk kelas itu ya kelas sudah dalam keadaan bersih. Tapi kok akhir-akhir ini kepedulian para siswa ini kok menurun. Sekarang ini kelas-kelas terlihat kotor. Apalagi kalau jam-jam akhir itu loh, Pak, laci-laci kelasnya penuh sampah. Jadi halaman-halaman juga banyak plastik-plastik berserakan gitu loh, Pak. Oh, oh, jadi menurut Bu Ruby, sekarang ini malah kesadaran anak atau kepedulian anak-anak terhadap lingkungan malah menurun ya, Bu ya? Iya, Pak. Kalau menurut saya sih begitu. Oke. Apakah di setiap kelas sudah ada peraturan atau keyakinan kelas yang disepakati, Bu? Sudah ada sih, Pak, sebenarnya. Bukan, bukan peraturan kelas, Pak, tapi keyakinan kelas. Oh, Jadi kalau keyakinan kelas. ya kalau peraturan sekolah itu kan berlaku satu sekolah, Pak. Nah, kalau ini keyakinan kelas itu sudah dibuat bersama-sama dengan siswa masing-masing per kelas gitu. Jadi anak-anak sudah membuat kesepakatan dengan guru-gurunya, anak-anak juga dilibatkan dalam diskusi membuat keyakinan kelas itu, Pak. Hmm, oh, berarti sudah ada keyakinan kelas ya, Bu ya? Iya, ada. Menurut Ibu, adakah kekuatan atau hal-hal yang mendukung Ibu mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya ada sih, Pak. Di sekolah kami itu sudah disediakan tempat sampah. Bahkan tempat sampahnya tuh ada di setiap ruangan juga ada. Di depan-depan, di halaman, di depan lab TIK, perpus, lab IPA juga ada. Alat-alatnya juga ada kok, sapu, kemoceng, gitu juga ada. Ya, ya. Selama ini, apa ya Bu, kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau untuk kegiatan yang dilakukan sudah ada sih, Pak. Di sekolah kami itu sebenarnya sudah berjalan beberapa macam kegiatan, Pak. Misalnya kayak Jumat bersih, jadi semua siswa dan warga sekolah itu membersihkan sekolah. Kemudian ada juga Jumat Tatib, itu dilaksanakan oleh wali kelas. Jadi wali kelas masuk ke kelas, memberikan pembinaan ke kelas-kelas gitu, Pak. Wah, sebenarnya sudah bagus ya kegiatannya, Bu. Terus apa rencana Bu Ruby untuk mencapai tujuan, yaitu murid-murid mempunyai kepedulian lagi terhadap lingkungan? Kalau rencana saya agar murid-murid itu punya kembali lagi punya kesadaran itu mungkin saya bisa menerapkan atau memberikan keteladanan, Pak, dalam hal peduli lingkungan tentunya dalam menjaga kebersihan. Jadi tidak hanya ketika kegiatan Jumat bersih saja guru dan siswa membersihkan, tapi dalam kesehariannya
guru juga menunjukkan gitu tentang kepedulian terhadap lingkungannya. Misalnya, kayak guru lagi jalan, ada sampah, ya diambil aja, tidak harus meminta anak, tidak harus mengingatkan dan marah-marah, tapi guru sendiri juga memberikan teladan atau contoh dulu mengambil sampah di tempat sampah, gitu Pak. Baik, Bu. Oke. Jadi Ibu akan melakukan keteladanan ya. Ada lagi yang bisa dilakukan, Bu? Selain keteladanan, mungkin saya bisa menghubungi atau memaksimalkan peran wali kelas ya, Pak. Di Jumat Iya. Tatib itu kan ada program pembinaan wali kelas. Jadi mungkin saya bisa memaksimalkan itu dan meminta wali kelas untuk kembali lagi mengupas dan merefleksikan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama. Karena saya lihat di setiap kelas itu keyakinan kelasnya pasti ada kok yang namanya Hmm, menjaga kebersihan gitu. Jadi mungkin itu bisa diulas kembali sehingga saling mengingatkan satu sama lain gitu, Pak. ya. Baik, Bu. Jadi Ibu akan menggunakan waktu Ibu ketika pembinaan wali kelas untuk merefleksi kembali butir-butir keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Iya, Benar Pak, begitu ya, betul, Bu? Pak. Iya, Pak. Ya. Oke. Apa harapan Ibu dengan melakukan berbagai ide tersebut? Ya, tentu saja harapan saya tuh, saya pengen anak-anak itu kembali lagi punya kesadaran tentang peduli terhadap lingkungan gitu, Pak. Mhm. Kalau kita lihat atau kalau kita melihat skala kira-kira nanti hasilnya akan berada pada skala berapa di akhir semester semester, Bu? Mungkin karena tadinya 40% ya, Pak, ya, itu nilai 6. Mungkin kalau saya boleh muluk-muluk, saya mungkin akan beranggapan di posisi 10, Pak. Jadi semua siswa sudah peduli terhadap lingkungan gitu, Pak. Oke, Bu. Kapan, kira-kira hal ini akan mulai Ibu lakukan? Minggu depan, Pak, kebetulan minggu depan tuh jadwalnya Jumat Tatib. Saya akan gunakan waktunya di kelas. Saya kebetulan juga wali kelas, jadi saya akan mengajak refleksi dulu tentang keyakinan kelas yang telah dibuat, Pak. Ya. Baik, Bu, apakah Ibu perlu bantuan untuk melakukan ini? Nah, tentu saja saya ya butuh bantuan, Pak. Saya perlu meminta wali kelas lain juga agar tidak hanya saya sendiri gitu. Jadi ketika jadwal Jumat Tatib, wali kelas yang lain pun juga melaksanakan refleksi tentang keyakinan kelas itu. Oh, begitu. Kira-kira apa ya yang, menjadi komitmen Ibu selanjutnya? Komitmen saya adalah terus memberikan keteladanan, Pak. Jadi memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Oke. Kemudian siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Ruby mengawal komitmen Ibu tersebut agar berjalan dengan baik? Tentu saja saya harus izin dulu kepada kepala sekolah, Pak, dan wali kelas tentunya, karena dalam hal jadwal Jumat tata tertib dan juga Jumat bersih ini. Jadi biar kepala sekolah juga terus memantau dan wali kelas memantau kelasnya masing-masing gitu, Pak. Baik, Bu, Ibu bisa mengajak wali kelas dan kepala sekolah agar bisa turut serta memantaunya. Saya senang kita sudah dapat menghasilkan sesuatu yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan Ibu di kelas. Bagaimana perasaan Bu Ruby sekarang? Saya lega, Pak, senang juga saya udah dapat, masukan-masukan dan juga saya dapat menemukan solusi dari diri saya sendiri. Saya juga akan memberikan keteladanan dan memaksimalkan waktu Jumat Tatib untuk refleksi dengan siswa-siswa tentang keyakinan kelas yang telah disepakati, Pak. Oke, berarti itu kesimpulan dari apa yang didiskusikan hari ini ya. Semoga Bu Ruby bisa melaksanakan dengan baik dan semoga hasilnya bisa maksimal. Kira-kira masih ada hal yang lain, Bu, yang perlu kita diskusikan? Saya rasa tidak, Pak. Makasih ya, Pak, untuk diskusinya hari ini. Baik, Bu, sama-sama. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita akhiri diskusi ini dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Amolo. Sama-sama, Bu Ruby.
Ya, terima kasih banyak kepada Pak Amolo dan Bu Ruby yang sudah melaksanakan coaching dengan sangat lancar ya Bu ya Bapak. Baiklah, pertanyaan untuk Pak Amolo ini. Nah, Bapak tadi kan sudah melaksanakan coaching dan sudah baik, sudah lancar seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira tadi saat melaksanakan coaching itu proses apa yang sudah berjalan dengan baik seperti itu, Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali dan bisa menemukan solusinya, Bu. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah kira-kira dari proses yang sudah dilakukan tadi, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Eh, Mungkin kompetensi yang akan saya lakukan yaitu saya akan lebih memahami lagi prosesnya ya, Bu, sehingga kita dapat melaksanakan coaching ke depannya dengan lebih baik lagi. Ya, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang tadi sudah Bapak lakukan dengan Ibu Ruby ya Bapak. Untuk Pak Amolo ini sudah bagus, sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bapak tadi, kemudian sudah menggunakan alur tirta dengan baik, secara lengkap seperti itu. Kemudian di sini juga Pak Amolo sudah sangat baik dalam membantu Koci menemukan solusinya seperti itu. Kemudian kemampuan seperti mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh juga sudah Bapak lakukan dengan baik, termasuk tadi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bapak. Kira-kira Bapak untuk kemampuan yang sudah baik menurut Bapak sendiri itu bagian mana Pak? Menurut saya mendengarkan dengan baik ya, Ya, dengan desain ya. itu, Bu. Siap. Nah, kemudian selanjutnya adalah kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Bapak kembangkan nanti setelah proses coaching ini berakhir? Eh, saya ulangi sekali lagi, kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu saya akan lebih memahami lagi proses dalam alur tirta dalam coaching sehingga kita dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Oh ya, siap Bapak. Terima kasih. Nah, pertanyaan untuk Ibu Ruby ya Bu. Nah, untuk Ibu Ruby sendiri bagaimana Ibu perasaan tadi setelah melakukan proses coaching seperti itu Ibu? Coaching dengan Pak Amolo, saya merasa senang dan lega. Terus saya juga merasa percaya diri bahwa siswa-siswa saya akan kembali lagi peduli terhadap lingkungan, begitu Bu. Jadi rasanya saya plong bisa menemukan solusi dari diri saya sendiri atas bantuan Pak Amolo. Ya, oke berarti intinya adalah proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan juga di sini Pak Amolo sudah berhasil membantu Bu Ruby untuk menemukan solusinya. Bu Ruby sendiri juga sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu alami. Seperti itu ya, Ibu Bapak. Gitu. Ya, Oke. Bu. Ya, oke. Untuk kegiatan supervisi dan coaching pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Semoga kita senantiasa sehat ya, Bu. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita, Bu Ruby. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amolo. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah juga baik, Bu. Oke, Bu, sebelum kita melakukan coaching supervisi akademik, saya akan mengajukan pertanyaan, Bu, dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Itu, Bu. Iya, boleh Bapak. Baik, Bu. Pada coaching hari ini, saya akan mengamati coach dan coachee yang sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan pada Ibu
adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini itu untuk mendengarkan penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Mungkin mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak. Oh, ya. Dan pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya harapkan adalah nantinya coach saya akan mampu untuk mengingat kembali atau menemukan konsep-konsep atau solusi-solusinya secara mandiri dan dapat menerapkannya di kemudian hari, Pak. Iya. Oke, demikian dulu ya Bu, observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coach. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bu Ruby dan Gita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Akan saya mulai. Monggo. Assalamualaikum Ibu Ruby, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Dita. Ya, terima kasih Bu. Ini kebetulan ya saya bertemu dengan Ibu Ruby di sini. Saya mau sharing Bu mengenai permasalahan yang saya alami di kelas. Apakah Ibu ada waktu? Baik, Bu. Sepertinya saya ada waktu sekitar 10 sampai 12 menit ya, Bu. Karena sebentar lagi saya juga akan ke dinas, ada rapat dengan para bendahara BOS, Bu. Oh ya, siap. Terima kasih, Bu. Begini, Bu, saya melihat di saat pembelajaran matematika, nah, khususnya di jam terakhir nih, Bu, anak-anak itu seperti kurang bersemangat. Memang saya amati di beberapa kelas, jika jam terakhir itu anak-anak sudah tidak fokus dan ingin cepat pulang karena sudah lelah. Dampaknya itu pada pertemuan selanjutnya saya harus mengulang materi lagi, Bu. Banyak yang belum paham saat mengerjakan soal. Seperti itu, Bu. Begitu ya. Jadi baik, Bu, gini ya. Kita bisa mendiskusikan bersama tentang masalah-masalah ini. Nah, kira-kira sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Dita, apa yang Bu Dita ingin capai pada pertemuan kali ini, Bu Dita? Ya, saya ingin mendapatkan solusi agar pembelajaran saya ini lebih menarik, sehingga minat murid semakin meningkat di dalam pembelajaran matematika, meskipun itu di jam terakhir. Begitu. Baik. Kira-kira kalau kita buat sebuah skala, Bu, dari 0 sampai 10, 0 itu untuk yang paling tidak tertarik dan 10 nilai yang sangat tertarik dengan pembelajaran yang Ibu berikan. Anak-anak kira-kira di posisi berapa, Bu? 0 sampai Ya, 10 ini. kira-kira ya berada di posisi 5 lah, Bu ya. Sekitar 50% murid di kelas itu sudah tidak fokus, seperti main gadget secara sembunyi-sembunyi, kemudian menggeletakkan kepala di atas meja, bercanda, malahan ada juga yang tidur. Nah, aktivitas yang seperti ini ternyata bisa mengganggu konsentrasi anak yang lain, Bu, karena mereka juga terpancing seperti itu. Kalau selama ini sendiri, proses pembelajaran yang Bu Dita lakukan, kalau boleh tahu seperti apa, Bu? Ya, yang saya lakukan ya memakai buku dari pemerintah seperti itu. Kemudian sesekali saya tayangkan video dari YouTube untuk disimak bersama-sama. Nah, sama-sama juga membahas soal ya, Bu. Selebihnya tetap saya mengerjakan soal itu di depan kelas karena saat dilakukan tanya jawab itu ternyata suara mereka juga tidak lantang begitu. Muka sudah terlihat bingung, bahkan jarang mau menjawab. Oh, baik. Saya lihat. Kalau boleh tahu, pernah tidak Bu Dita menggunakan metode lain atau media lain selain YouTube ataupun selain buku paket gitu, Bu Dita? Dengan cara diskusi kelompok Bu atau tutor sebaya. Nah, terkadang itu saya minta beberapa dari mereka yang memang kemampuan matematisnya itu lebih ya dibandingkan dengan yang lainnya untuk beradegan sebagai guru menjelaskan ke teman-temannya. Kalau media ya paling saya hanya modalnya PPT gitu Bu atau mungkin LKPD ya Bu ya. Oh, gitu. Mungkin kalau boleh tahu, kira-kira pernah tidak Bu Dita itu mengamati situasi atau kondisi ketika awal-awal murid-murid Bu Dita sebelum memulai pembelajaran gitu? Atau mungkin Bu Dita pernah begitu mengamati anak-anak diberikan pemantik, diberikan semangat
apa gitu agar mereka tertantang untuk bisa memperhatikan Ibu selama pembelajaran Bu Dita? Belum, Bu. Memang biasanya kan saya hanya fokus pada penyampaian materi ya, pada pemberian-pemberian soal seperti itu. Kemudian saya juga ini kan memang seolah itu harus kejar materi di kelas 12 ini. Saya juga masih mencari tahu apa ya kira-kira yang bisa memancing mereka lebih bersemangat seperti itu, Bu. Wah, gitu. Menurut Ibu Dita sendiri, perlu tidak menyiapkan murid-murid sebelum pembelajaran gitu? Mungkin dari segi minatnya atau kesiapan belajar gitu, Bu. Iya, Bu. Saya pikir sebelum pembelajaran itu saya perlu tahu kondisi murid dari kesiapan belajarnya, kondisi psikis dan fisiknya, serta minat mereka ya, Bu. Ternyata itu semua penting ya untuk kita pahami. Iya, benar sekali Bu Dita. Semua yang Ibu Dita tadi sudah sangat jelas dan penting sekali. Nah, sekarang Bu, coba Ibu punya ide menarik apa gitu yang kira-kira bisa memantik semangat murid-murid di dalam pembelajaran gitu. Kalau saya amati tadi kan sebenarnya mereka masih ada yang semangat, meskipun semangatnya dalam hal bercanda, dalam hal bermain gadget gitu. Itu apakah itu artinya di situ masih ada interaksi antar murid kan, Bu? Iya, benar, Bu. Jika saya amati memang mereka sebenarnya masih ada energi untuk melakukan hal-hal lain di luar pembelajaran. Mungkin untuk mengusir kejenuhan mereka ya, Bu. Oh iya, Bu, saya jadi ada ide ini, dengan memanfaatkan gadget yang mereka miliki, kemudian juga memanfaatkan interaksi antar murid yang terjadi di kelas begitu, Bu. Nah, bagus itu, Bu. Saya sependapat dengan Bu Dita. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depan dengan modal gadget atau gawai itu untuk berinteraksi antar murid, Bu? Saya akan mengarahkan mereka untuk memanfaatkan HP saat pembelajaran itu, ya, Bu, ya. Terus kemudian saya juga akan melaksanakan ice breaking ini sepertinya, Bu, di awal pembelajaran dan juga pemberian materi atau kuis yang berbasis games, Bu, dengan memanfaatkan HP mereka. Baik. Jadi Bu Dita akan memberikan ice breaking, memanfaatkan gawai atau gadget dan bermain sambil belajar alias bermain dengan game. Gitu ya, Bu ya. Nah, Iya, Bu, benar, kemudian Bu. terkait metode nih Bu Dita. Metode atau medianya bagaimana Bu Dita? Saya pikir saya akan menggunakan aplikasi mungkin, Bu, seperti Quizizz, Kahoot, kemudian sejenisnya ya untuk pemahaman materi maupun pemberian kuis. Karena dari situlah nanti itu akan tampil skor dari masing-masing individu atau kelompok yang nantinya itu akan memantik semangat berkompetisi di dalamnya. Kalau untuk ice breaking sendiri, saya bisa menggunakan kegiatan-kegiatan sederhana yang memantik kesadaran dan manajemen diri di setiap murid, Bu. Manajemen diri dan kesadaran. Oh, berarti Bu Dita juga menggunakan pembelajaran yang berbasis atau terintegrasi dengan PSE ya, Bu ya, sosial Ya. emosional. Bu Dita juga memanfaatkan IT dan juga menggunakan S-Baking, begitu ya, Bu? Ya, benar, Bu. Selain itu juga murid akan lebih sadar ya, Bu, mengenai manfaat dari pembelajaran yang mereka lakukan. Oke, jadi harapan Bu Dita apa dengan melakukan pembelajaran dengan games, IT, dan juga S-Baking itu? Ya, saya berharap minat murid ini semakin meningkat, Bu. Mereka lebih bersemangat lagi di dalam pembelajaran meskipun itu adalah jam terakhir. Nah, gitu. Karena Bu Dita berharap bahwa anak-anak ini minatnya akan meningkat. Kira-kira skalanya tadi kan Bu Dita beranggapan bahwa skalanya masih di bawah tadi. Kalau sudah dilakukan seperti itu, nanti hasilnya skalanya akan berada di skala berapa Bu Dita? Mungkin berada di posisi 8 ya, Bu. Jadi 80% siswa itu dapat mengikuti dengan baik dan antusias di dalam mengikuti pembelajaran. Oh gitu, skala sudah, kemudian metodenya juga sudah, apa yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kapan Bu Dita akan melakukan ini Bu Dita? Mungkin minggu ini, Bu, saya akan mulai merancang RPP yang berbeda dari yang sebelumnya untuk materi pembelajaran yang baru, Bu. Kemudian minggu depan mulai kami lakukan di kelas. Baik. Kalau begitu, RWP juga Bu Dita akan segera merancang. Kira-kira Bu Dita butuh bantuan tidak? Ya, tentu, Bu. Untuk games berbasis IT ini saya akan meminta bantuan dari Ibu Wining yang sudah sering kali melaksanakan, Bu. Kalau untuk ice breaking-nya mungkin saya bisa berkomunikasi dengan Ibu Puji yang juga sering melaksanakannya di kelas. Oh, begitu.
Kira-kira apa yang bisa Bu Dita jadikan komitmen selanjutnya gitu? Saya akan segera melakukan perubahan metode pembelajaran di kelas, Bu, tentunya. Oke, kira-kira siapa yang dapat Bu Dita ajak atau kira-kira Bu Dita ini bagaimana mengawali komitmen itu dengan mengajak siapa gitu agar berjalan dengan baik? Iya, tentu saya akan mengkomunikasikan dengan wali kelas dan juga guru BK ya, Bu, agar dapat turut memotivasi murid di dalam kelas. Untuk saya sendiri, saya juga akan mengkomunikasikannya dengan Wakakurikulum agar dapat mengevaluasi apa yang saya lakukan. Oh, baik. Saya senang sekali loh Bu Dita sudah dapat menghasilkan sesuatu, dapat juga Bu Dita sudah menemukan solusi Bu Dita itu sendiri sebenarnya. Jadi saya senang dapat membantu menyelesaikan permasalahan Bu Dita di kelas. Kalau saya boleh tahu gimana perasaan Bu Dita sekarang? Senang, Bu, tentunya. Saya senang dengan diskusi bersama Ibu Ruby ini, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya juga bisa merencanakan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai, juga pembelajaran berbasis games yang menyenangkan. Terima kasih ya, Bu. Oh ya, sama-sama Bu. Jadi kesimpulan kita untuk hari ini, Bu Dita telah menemukan solusi dari masalah Bu Dita. Jadi semoga Ibu bisa melaksanakan dengan baik dan semoga hasilnya bisa maksimal sesuai dengan harapan Bu Dita ya Bu ya. Ya. Kira-kira masih adakah yang ingin disampaikan Bu Dita? Saya rasa tidak ada, Bu. Terima kasih atas diskusinya hari ini ya, Bu Ruby. Oke, baik. Terima kasih sama-sama. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita akhiri dan saya juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya harus langsung ke dinas ini ya Bu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Bu, di jalan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dita. Monggo Ya, Bapak Amolo, waktu saya kembalikan ke Pak Amolo selaku supervisor. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Bu Rupi ya. Iya, Bapak. Ya. Tadi sudah melaksanakan coaching bersama Budita. Ya, Oke. ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Pasca observasi yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Terkait dengan indikator yang ingin saya inginkan tadi, saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak. Saya merasa saya sudah menggali potensi maupun kemampuan dari coach saya agar dapat menemukan solusi yang ingin ditemukan atau dilaksanakan Iya, untuk memecahkan masalah. ya. Oke, Bu. Saya tadi sudah mencatat ya dalam coaching ini dan sudah menangkap dalam proses coaching antara Bu Ruby dan Bu Dita. Eh, sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah menggunakan alur tirta serta prinsip koci. Dan Bu Ruby sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kita sehingga bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru dilaksanakan tadi Bu? Tetap saja saya ingin meningkatkan kemampuan dalam menggali pertanyaan berbobot Bapak, karena saya masih ingin terus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang sekiranya mampu merangsang coach saya untuk menemukan solusinya sendiri. Begitu ya Bu. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amolo, Bu Dita. Ya, terima kasih Bu Terima Ruby. kasih Bu Ruby, Bu Dita.